Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Wardani, NPM 20003040007, jurusan Manajemen Haji dan Umroh semester 3. Di video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqih. Di video ini saya akan membahas tentang ihtisab dan syart al-jariyah. Yang pertama yaitu ihtisab. Ihtisab adalah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Contohnya, seseorang yang sebelum diketahui masih hidup tetap dianggap hidup selama belum ada bukti bahwa ia telah wafat. Atau seseorang yang sudah berwudu masih terus dihukumi punya wudu sampai ada bukti yang membatalkannya. Selanjutnya itu macam ihtisab. Ihtisab terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama yaitu ihtisab ibahah asliyah. Pada dasarnya, hukum segala sesuatu adalah mubah atau boleh, selama tidak ada bukti yang melarangnya. Dasarnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua yaitu ihtisab baro'ah asliyah. Pada dasarnya, setiap orang terbebas dari tuntutan atau kesalahan selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya. 3 yaitu ihtisab hukmi. Pada dasarnya, hukum segala sesuatu tetap berlaku selama tidak ada bukti yang mengubahnya. 4 yaitu ihtisab wasfi. Pada dasarnya, sifat dari segala sesuatu masih berlaku sebelum ada bukti yang mengubahnya. Tetapi ihtisab wasfi ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Mazhab Syafi'i dan Hambali dapat dijadikan sebagai landasan hukum secara mutlak, sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki perlu pemilihan, sebab kaidah ini hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada, bukan untuk menimbulkan haknya yang baru. Selanjutnya yaitu mazhab sahabi atau pendapat sahabat. Mazhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang Islam yang hidup bergaul bersama Nabi dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasul. Para sahabat tersebut antara lain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam mazhab sahabi. Yang pertama yaitu fatwa sahabat yang bukan hasil ijtihadnya ada, tetapi kemungkinan besar berasal dari Rasul. Misalnya, batas minimal mahar adalah 10 dirham. 2. Fatwa sahabat yang disepakati oleh mereka semua. Hal ini dikenal dengan ijma sahabat. Misalnya, mereka sepakat melarang seorang laki-laki poligami dengan bibi istri dari jalur ayahnya ataupun ibunya. 3. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah, fatwa sahabat dapat dijadikan pegangan generasi sesudahnya. 4. Mu'tazilah, Syiah, dan sebagian Hanabilah, fatwa sahabat tidak dapat dijadikan sebagai pegangan generasi sesudahnya. Kedua yaitu syart al-jariyah. Syart secara bahasa menutup, sedangkan jariyah adalah jalan yang menghubungkan kepada suatu tujuan, baik yang mengandung suatu kemafsadahan maupun mengandung suatu kemaslahatan, berupa perbuatan ataupun perkataan. Menurut istilah, syart al-jariyah adalah setiap sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu yang dilarang, yang mengandung kemafsadahan dan kemadorotan. Selanjutnya itu bentuk syart al-jariyah. Melihat dari segi kualitas, kerusakan yang ditimbulkan, syart al-jariyah terbagi menjadi 3, yaitu pertama yaitu suatu bagian di mana umat sepakat melarangnya. Contohnya, menjual anggur kepada pembuat minuman keras. 2. Suatu bagian di mana umat sepakat tidak melarangnya. Contohnya, pelarangan terhadap penanaman anggur yang dikhawatirkan akan digunakan untuk membuat khamr. 3. Suatu bagian yang diperselisihkan. Contohnya, jual beli ajal. Namun, ketika melihat hakikat dan batinnya, jual beli macam ini menjembatani terhadap terjadinya riba. Terakhir yaitu posisi jariyah. Pertama yaitu ulama Malikiyah dan Hanabilah.
dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil Al-Quran dan hadis, yaitu firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat di atas melarang seseorang untuk memaki sesembahan orang musyrik, karena hal itu akan menyebabkan mereka mencaci maki Allah dengan berlebih-lebihan. Sedangkan hadis yang mendukung kehujahan Sat al-Jariyah adalah hadis riwayat Imam Bukhari, walaupun atas dasar dugaan Rasulullah melarangnya. Dari Abdullah ibnu Umar RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya? Rasulullah menjawab, seseorang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain kemudian membalas mencaci maki ayah dan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Dua, yaitu ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, sekalipun secara eksplisit tidak mencantum Sat al-Jariyah sebagai dasar hukum, namun secara implisit mereka menerimanya. Dalam masalah tertentu, mereka menggunakannya, dan dalam masalah yang lain, mereka menolaknya. Yang ketiga yaitu mazhab Zahiriyah. Sat al-Jariyah tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum Islam. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.